Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita kembali saling terhubung. Jiwa saya menyapa jiwa Anda semua. Kasih yang paling murni terlimpah bagi semuanya, memicu transformasi, membuat jiwa semakin murni. Kembali saya ingatkan, tetaplah ada di dalam keheningan, menikmati momen saat ini dan di sini, meresapi segala anugerah yang nyata, kasih yang murni, pada saat ini, di sini, pada setiap tarikan dan hembusan nafas. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika saya mengatakan tentang manusia sempurna, lepaskan segala prasangka Anda. Jangan bayangkan manusia sempurna berarti manusia yang hebat dalam semua hal. Manusia yang tidak punya kelemahan dalam hal apapun. Bukan seperti itu. Manusia sempurna adalah manusia yang bisa memenuhi tujuan tertinggi dari kelahirannya di bumi. Manusia sempurna adalah manusia yang bisa mencapai puncak evolusi dari perjalanan jiwanya. Bahwa itu berarti di dalam diri manusia tumbuh kualitas-kualitas ketuhanan berupa kasih yang murni, keselarasan, di mana setiap kehendaknya menjadi selaras dengan kehendak Sang Sumber. Kualitas keilahian atau ketuhanan lainnya yang tumbuh adalah mahadaya, bahwa tindakannya dijalankan dengan menggunakan kekuatan semesta yang paling agung, energi ilahi yang paling murni, yang itu muncul dari keterhubungan secara utuh dengan sang diri sejati. Manusia sempurna adalah juga mereka yang mencapai tataran keberlimpahan karena keselarasan dengan bumi yang menjadi tempatnya berpijak. Keberlimpahan di sini berarti tentang kecukupan dalam pemenuhan segala kebutuhan manusia yang memiliki tubuh fisik dan membutuhkan penunjang-penunjang untuk memelihara kehidupan tubuh fisiknya itu. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kualitas ilahi lainnya yang menandai keberadaan manusia sempurna adalah kekuatan sabda, bahwa apa yang dinyatakan, karena itu merupakan kehendak Sang Sumber Hidup, dia menjadi nyata, terjadi. Kualitas ketuhanan lainnya adalah kecerdasan, kebijaksanaan, keindahan, keagungan. Jadi manusia yang sempurna adalah manusia yang bisa merealisasikan rancangan agung, mencapai tataran jiwa ilahi. Dalam bahasa lain,
menjadi manusia yang paripurna dan sempurna adalah menjadi seorang Kristus, seorang Adi Buddha, atau dalam bahasa yang populer di dalam tradisi di Himalaya adalah mencapai tataran Sangrila untuk kemudian mencapai tataran Salala. Saudara dan saudari yang saya kasihi, langkah pertama yang harus dituntaskan adalah menjernihkan tubuh fisikal kita. Tanpa kesadaran yang murni, ketika kita memiliki ilusi, ada dalam obsesi, dimungkinkan tubuh fisik kita menjadi tidak jernih karena ada keberadaan dari dimensi yang rendah yang menempel atau menyusup di tubuh fisik kita. Bagi yang punya kepekaan, niscaya mengerti pada saat kondisi ini terjadi, badan terasa tidak nyaman. Maka inilah yang pertama-tama harus dijernihkan. Karena inilah tirai yang membuat manusia itu tidak bisa melanjutkan perjalanan spiritualnya ke level yang lebih tinggi. Tirai yang terkait dengan keberadaan tubuh fisik kita adalah apa yang disebut sebagai tirai pada fungsi mental, pada pikiran kita, pada perasaan kita. Seseorang yang pikirannya sibuk terjebak dalam kenangan akan masa lalu maupun bayangan akan masa depan, yang kemudian membawa kepada keruwetan, kepahitan, ketakutan, dan kekhawatiran. Itulah sebetulnya penjelasan tentang manusia yang punya tirai tebal untuk mencapai pencerahan paripurna di dalam pikirannya. Tirai di dalam pikiran ini juga terbentuk dari segala bentuk pengetahuan yang sebetulnya tidak realistis, dari segala bentuk kepercayaan yang dianggap sebagai kebenaran padahal tidak realistis juga. Tirai di dalam pikiran kita sering sebut juga sebagai ilusi. Ini harus dijernihkan. Sementara pada perasaan tirai itu berwujud segala kemarahan, kebencian, sakit hati, dendam, segala bentuk emosi yang itu menciptakan duka di dalam diri, yang muncul karena ketidaksiapan kita menyikapi realitas yang kita hadapi. Pikiran yang tidak selaras dalam segala bentuknya tadi memang muncul ketika kita tidak siap menerima peristiwa kehidupan yang terjadi, tidak siap menerima bagaimana sikap orang kepada diri kita yang sebetulnya memang tidak bisa kita kendalikan. Kita memberontak, kita marah, kita kecewa terhadap realitas, terhadap kenyataan yang datang dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, penyelarasan pada tubuh fisik dan fungsi mental itu jelas harus dilakukan jika manusia mau bertumbuh secara spiritual. Tirai-tirai penghalang di lapisan ini harus disirnakan,
sepenuhnya tanpa tersisa. Bagaimana caranya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, pikiran yang sibuk dan ruwet dilampaui dengan belajar terus-menerus untuk bisa menikmati momen kekinian, menikmati apa yang ada pada saat ini dan di sini, bermula dari meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas, menikmati sinar matahari yang terlimpah bagi kita, menikmati alunan musik yang sedang disetelkan untuk kita, menikmati apapun yang ada pada saat ini dan di sini, yang kemudian itu memunculkan rasa terima kasih, yang menyadarkan bahwa hidup ini sejatinya penuh dengan anugerah. Hidup dengan pikiran yang tenggelam di dalam momen kekinian, itu adalah pilar dan fondasi yang paling mendasar dalam pencapaian pencerahan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, keheningan yang dijalani dengan konsisten itu juga akan membuat kita perlahan tapi pasti terbebas dari ilusi. Ilusi yang dibuat oleh prasangka kita sendiri, ilusi yang dilembagakan sebagai tradisi maupun agama, dan segala bentuk ilusi yang lainnya. Bagaimana melampaui semua ini? Maka jawabannya adalah belajarlah untuk mengerti bahwa kebenaran sejati adalah apa yang dialami dengan nyata. Apa yang kita percayai, apa yang kita sangka belum tentu benar, dan demikianlah realitasnya. Maka jangan gampang percaya pada apapun. Selalu beri ruang diri untuk menguji segala hal yang datang, segala pernyataan yang kemudian kita dengar atau kita baca. Heninglah, biarlah pikiran terhubung dengan rasa sejati, sehingga pada saat yang tepat kita bisa mengetahui kebenaran sesungguhnya berdasarkan pengalaman otentik kita sendiri. Sementara itu, tirai-tirai di dalam perasaan kita bisa disirnakan dengan membiarkan kasih murni tumbuh di dalam diri. Lewat keheningan yang kita jalankan secara konsisten, kita akan punya kemampuan untuk merespon segala hal dengan konstruktif, tanpa sakit hati, tanpa penderitaan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Kita menerima segala hal dengan legowo, dengan tulus, penuh penerimaan yang absolut. Ini adalah buah dari laku keheningan. Selamat menyelami keheningan, menyadari kasih murni pada setiap tarikan dan hembusan nafas, dan bertumbuhlah hingga bisa menyirnakan segala tirai di dalam fungsi mental, sehingga kita bergerak untuk menuju kepada pencapaian kesempurnaan sebagai manusia.